Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslu fi bayani jami'i ma wajaba bihil imanu wal barahinu dallatu ala haqiqatil iman. Adapun ini yaitu fasal pada menjelaskan seluruh apa-apa yang wajib dengannya oleh iman dan dalil-dalil yang menunjukkan atas hakikat keimanan. Arkanul imani sittatun. Adapun rukun-rukun iman yaitu 6 perkara. Fa idafatul arkani min idafatil muta'allaqi bi fathil lam ilal muta'alliqi bi kasriha. Maka adapun idafatnya lafaz arkan kepada iman, yaitu daripada idofatnya sesuatu yang dihubungkan bi fathil lam muta'allaq ilal muta'alliq kepada yang menghubungkan bi kasriha, ay jami'u ma wajabal imanu bihi wal barahinu dallatu ala haqiqatil imani sittatun. Yakni adapun seluruh apa-apa yang wajib oleh mengimani dengannya dan dalil-dalil yang menunjukkan atas hakikat keimanan yaitu 6 perkara. Li'annal imana alladhi huwa tasdiqul qalbiyyu yata'allaqu bima'na yatamassaku bidzalik. Karena bahwa iman yang dia iman yaitu kepercayaan yang bangsa hati, yaitu berta'alluq oleh iman dengan makna berpegang teguh oleh iman. Dengan yang demikian itu barahin. Fal imanu lughatan mutlaqut tasdiqi. Maka adapun iman pada bahasa yaitu mutlaknya kepercayaan. Sawa'un kana bima ja'a bihin nabiyyu aw bi ghairihi. Sama saja ada oleh percaya yaitu kepada apa yang datang dengan membawanya oleh baginda Nabi atau dengan selain yang dibawa Nabi. Wa syar'an at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurati la mutlaqan. Dan pada syarat iman itu percaya dengan seluruh apa yang datang dengan membawanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang diketahui dengannya daripada agama dengan mudah, tidak secara mutlak. Wa makna tasdiqi huwa hadithun nafsi at-tabi'u lil jazmi sawa'un kana al jazmu an dalilin wa yusamma ma'rifatan aw an taqlidin. Adapun makna tasdiq yaitu kata-kata hati yang mengikuti bagi keteguhan. Sama saja ada oleh keteguhan keyakinan itu berangkat daripada dalil dan dinamai yang berangkat dari dalil akan ma'rifat au an taqlidin atau daripada taqlid. Wa makna hadisin nafsi an taqula tilka nafsu ayil qalbu raditu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengertian kata-kata hati yaitu bahwa berkata oleh itu hati yakni qalbu raditu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aku ridha
dengan apa yang datang dengan membawanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghurratun wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini sesudah kita selesai membahas tentang rukun Islam yang 5, malam hari ini akan kita membahas satu pasal tersendiri yang menjelaskan tentang dalil-dalil hakikat keimanan. Dijelaskan di sini arkanul imani sittatu. Tiang pancang keimanan ada 6. Apa itu tiang pancang keimanan? Seluruh perkara yang wajib diimani oleh orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, adalah 6 perkara. 6 perkara. Iman, saudara, berbeda dengan Islam. Kalau secara bahasa, Islam artinya kepasrahan, ketundukan seseorang pada segala hukum-hukum agama yang diatur oleh agama. Itu Islam. Jadi Islam itu ketundukan seseorang terhadap hukum agama, walaupun artinya enggak percaya. Itu namanya disebut Islam. Kayak orang munafik. Dulu di Madinah ada disebut Raisul Munafiqin, rajanya orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bin Salul ini ikut Nabi kemana aja. Nabi ada, bin Salul ada. Dia sholat, dia puasa Ramadan, tuh bin Salul kemana aja. Tapi hatinya enggak percaya. Namanya disebut muslim saja, tapi tidak mukmin. Jadi praktek mengerjain, hati enggak percaya. Banyak tuh orang non muslim aja kalau udah Ramadan ikut puasa sama kita, puasa Ramadan sampai maghrib, tapi hati enggak percaya karena cowoknya muslim, jadi ngikutin cowoknya, atau ceweknya muslim. Itu yang kami temukan dalam masyarakat. Itu namanya dia mengikuti hukum syara tapi tidak percaya. Iman adalah, artinya iman secara bahasa kepercayaan hati, baik itu kepercayaan itu hak, benar, atau kepercayaan itu keliru atau sesat, seperti orang non muslim gitu. Ini namanya iman. Iman tuh namanya ideologi. Jadi kepercayaan yang bulat yang dia yakini meskipun salah, secara bahasa disebut iman. Kayak iman Kristiani, dia keyakinan kuat bulat dalam hati, Tuhan tuh ada 3. Begitu, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus.
Ini namanya iman secara bahasa, masuk kategori iman meski keliru. Tapi iman dalam definisi agama atau terminologinya adalah kepercayaan seorang manusia di dalam hatinya terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi percaya di hati meskipun tidak mengerjakan, tapi hatinya percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak contoh saudara-saudara kita nih muslim, kalau ditanya tuh apa hukumnya sholat, pasti jawabnya wajib. Meski begitu enggak ngerjain. Itu namanya mukmin, tapi tidak muslim. Mukmin hati percaya, enggak ngerjain. Hartanya banyak atau berdagang tapi tidak zakat. Begitu. Itu namanya disebut mukmin. Hati sih percaya kalau khamr tuh haram, hati. Tapi masalahnya duitnya lagi payah ini. Begitu. Ini namanya mukmin tapi tidak muslim. Kalau muslim tempatnya lahiriah, aspek muslim lahiriah, aspek mukmin batiniah. Iman adanya dalam hati, sementara Islam adalah implementasi keimanan sebetulnya. Ada ayat tuh dalam Al-Quran surat An-Nisa itu, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum bertahkim kepada engkau terhadap apa yang diperselisihkan di antara mereka, dan pasrah total dengan kepasrahan yang sesungguhnya. Ini saudara, kalau menggunakan ayat itu rada repot. Karena itu terkait iman dan Islam, ulama membagi 4. Hubungan iman dan Islam ada 4 kategori. Yang pertama disebut mukmin kamil. Mukmin kamil. Yang kedua namanya mukmin fasik. Mukmin fasik. Yang ketiga namanya munafik. Yang keempat namanya kafir kamil. Yang pertama namanya mukmin kamil. Siapa nih yang masuk kategori mukmin kamil?
yaitu orang yang hatinya percaya terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan badan mengimplementasikan kepercayaan itu. Hati percaya sholat wajib, badan ngerjain. Hati percaya zakat itu bagi orang yang sudah memenuhi senisab dan sehaul, ibarat dagang. Percaya zakat wajib, lalu ngerjain. Itu namanya mukmin kamil. Hati percaya bagi yang mampu wajib haji, wajib umroh. Percaya. Cuman badan ngerjain, ngerjain haji, dia daftarlah, ngerjain umroh. Ini namanya mukmin kamil, beriman lahir dan batin. Hati percaya, badan ngerjain. Yang kedua namanya mukmin fasik, yaitu orang yang percaya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun badan tidak ngerjain. Percaya sholat wajib tapi enggak sholat, kecuali Idul Fitri, Idul Adha aja. Ada enggak yang model begitu? Enggak ada. Alhamdulillah. Itu namanya mukmin fasik. Ada bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa Arab, namanya pesek. Pesek itu dari bahasa Arab fasik. Apa pesek? Iya, kurang mancung. Bahasa sopannya kurang, jadi mancungnya namanya imannya kurang. Di hati mau percaya, badan gak ngerjain, namanya mukmin pesek, mukmin fasik. Tuh begitu. Fasik tuh kurang. Percaya puasa Ramadan tuh wajib, malam sahur jam 9 yang kakinya kelihatan, sahur juga. Namanya disebut mukmin pesek, fasik. Percaya haji itu wajib, umroh itu wajib, tapi nggak ngerjain. Tar aja dah, saya belum siap. Begitu. Apanya yang belum siap wong jadi muslim? Takut nggak bisa bawa doa. Emang mau dibawa-bawa? Wong kewajiban. Dintar, banda mah banyak. Akhirnya sampai mati. Itu namanya mukmin fasik. Mukmin yang berdosa dintar. Haji lama 25 juta. Berapa Ustaz Duna? 20 tahun. 25 juta berapa? 20 tahun. Enggak, bayarnya 600. 25 juta 600 kali 2 laki bini kan 51 juta ya. Begitu, 51 juta 200. Kalau diputer dagang nih 50 juta buat nambahin modal dagang kambing, lumayan ini. Ntar aja deh, mana nunggunya 20 tahun lagi kan lama.
Dia nggak paham. Padahal kalau dia disetor, nanti Allah kasih rezeki banyak. Dia kurang percaya tuh. Dengan nyetor, kan gambarannya begini. Bapak-bapak nitip duit sama saya buat santunan yatim. Santunan yatim Muharram. Anggap seminggu lagi 10 Muharram. Sekarang ngasih duit sama saya 10 juta buat santunan yatim. Lalu buat saya jalan-jalan ke Puncak, ke Anyer, kemana lagi ya? Ya termasuk makan itu gurami di Cipondo, kan begitu ya? Iya, Kokom, begitu. Kemana-mana dah tuh. Bapak-bapak tahu. Saya bawa ke Puncak, bawa ke Anyer, bawa kemana-mana tuh. Kira-kira mau nitip lagi nggak? Kenapa enggak? Enggak amanah. Allah begitu. Nitip duit sama kita. Usaha kita dikasih maju, dikasih ini. Maksudnya Allah biar kita bisa ziarah ke rumah Allah. Biar kita bisa ziarah ke Baitullah. Dititipin sama kita enggak. Nambah kontrakan dulu dah, kan lumayan juga, satu pintu juga, begitu kata kita. Atau nambah kios dulu dah, lumayan, masih lama. Lama-lama habis. Lama-lama Allah enggak percaya masalahnya. Kata kita nyalain Allah. Padahal nih ya, gue nih ya sedekah udah nih Ustaz, udah saya sedekah kemana juga udah, santunan yatim udah, ngapa ini kaki nih uratnya pada asem nih. Ini kata teman kita obatnya Rexona. Rexona, kok Rexona? Ketek asem hilang, apalagi urat, udah kasih itu aja, begitu katanya. Jadi kita ingat-ingat, kita udah ziarah ke Baitullah belum? Ingat-ingat. Dan dah bakalan Allah percaya mau dititipin buat ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah. Makanya nggak ada ceritanya orang-orang jadi susah. Ya Rabbana, apalagi lah orang dulu sampai jual kebonan. Begitu. Macam-macam berkah sampai wafat ninggalin warisan. Kenapa? Karena Allahnya percaya sama dia. Kalau kita mah pokoknya nih, kalau rezeki ke Mekah, udah rezeki mah ke Bali aja dulu dah. Sebelum ke Bali masalahnya, Pantai Kuta belum. Jadi mukmin fasik, mukmin implementasi keimanannya enggak. Jadi mukmin fasik percaya sama ajaran tapi tidak ngerjain. Ini namanya disebut mukmin fasik. Yang ketiga namanya munafik. Apa tuh munafik? Lawanannya badan ngerjain, tunduk pada seluruh hukum Islam, tapi hati enggak percaya. Mulut mengomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulut tuh cuman biar halal doang kawin sama muslim. Begitu, habis itu enggak. Begitu. Jadilah Ubin Salul di Madinah, ikut sholat sama Nabi, ikut puasa Ramadan. Ya Rabbana, waktu perang Uhud diserbu habis-habisan 3.000 musuh, tentara muslim 1.000. Kan berarti kan 1 lawan 3, enggak berimbang. Sesudah di Uhud nyampe sono sama si bin Salul nih, Nabi udah percaya banget jadi pimpinan.
panglima, 700 serdadu dibelokin suruh pulang. Lah tinggal berapa? 300 lawan 3000, satu orang lawan 10, jebol, kalah. Sampai Nabi luka, Sayyidina Hamzah wafat. Serdadu dibelokin lagi berkali-kali. Udah usul tuh sahabat Umar bin Khattab, Nabi bunuh aja yang kayak begini, jadi racun Nabi. Kata Nabi jangan, tapi kan dolim banget nih orang. Kata Nabi, masalahnya kumpul sama kita, kalau dibunuh nanti beredar berita viral Muhammad bunuh sahabatnya. Kata Umar bin Khattab, kan terjelasin, capek ngejelasinnya. Nantinya kalau berita udah beredar sulit, udah biarin aja. Sampai anaknya bin Salul tuh namanya Abdullah, namanya sama sama dia, Abdullah. Muslim nurut banget sama Nabi, usul sama Nabi. Nabi, barangkali kalau orang lain yang bunuh, saya kan anaknya ada rasa kecewa. Wong anak bagaimanapun bapak. Wis kalau engkau izinin saya aja deh yang bunuh. Kata Nabi jangan, jangan. Tapi munafik ya biarin aja. Itulah akhlak mulianya Rasulullah. Enggak dibunuh, enggak. Sebab kalau dibunuh bakal muncul guru bunuh murid. Repot. Jahat banget dah yang namanya bin Salul. Waktu itu sakit bin Salul. Abdullah sebagai anak enggak tega abahnya meriang. Kasihan nama abah, minta obat sama Nabi. Jampe-jampe sama kiai itu bukan baru dari dulu. Ada apa Abdullah? Nabi selesai ngajar gini, Nabi, abah saya sakit, mintalah obat. Kata sahabat yang lain, Umar, enggak usah, orang kayak begitu. Kata Nabi, timbang air, dijampe-jampe sama Rasulullah. Baik, moga-moga abahmu sembuh. Bah, dibawa ke rumahnya, nih anaknya yang dongeng. Ditanya, Abdullah apa itu? Air obat ayah. Ayah sakit. Waduh, terima kasih kamu ini anak yang sayang sama orang tua. Obat dari mana? Air udah didoa-doain sama Nabi Muhammad. Ya Allah, lagi tiduran diri. Apaan? Air dari Muhammad? Buang Abdullah, buang. Buang. Abah masih mending minum air kencing daripada minum air yang didoa-doain oleh Muhammad. Coba. Itu kelakuannya. Orangnya kalau Nabi kemana ada aja dia ikut Nabi. Hatinya enggak, nyelak mulu sama Nabi. Tapi ada tapinya. Menjelang akhir hayat, menjelang akhir hayat, udah kebaca napas, udah Senin Kamis, wah udah alamat mau mati, udah kebaca tuh Mungkar Nakir. Kan dia sering dengar dari pengajian Nabi, ada nanti di kubur Mungkar Nakir. Dia ngomong sama anaknya, Abdullah, begini, apa bah, begini, abah nih kayaknya nggak lama lagi meninggal. Abah pengen wasiat, ente sebagai anak kudu tolongin abah. Apa abahnya? Pertama, pengen kalau abah mati yang nyolatin abah imamnya Nabi Muhammad. Ini kurang ajar nggak? Kurang ajar.
Murid yang lain aja kagak berani sama Nabi. Udah repot, Nabi nggak usah. Begitu. Yang kedua, Abah pengen dikafaninnya sama jubahnya Nabi yang sering dipakai. Anak baik Abah wafat, ini bin Salul. Abdullah datang sama Nabi. Nabi ngajar. Kata Abdullah, Nabi, abah saya meninggal. Ya, terus ada wasiat. Apa wasiatnya? Pengen dikafanin pakai jubah engkau. Kata sahabat yang lain, Umar, jangan kasih Rasulullah. Orang model kayak begitu, kalau kata orang Karang Tengah nih, najong kayak begitu. Kira-kira begitu ya? Apa tuh najong tuh ya? Ya kayak begitu dah. Kira-kira kalau dibawa bahasa kita itu nggak usah begitu, aleman banget, kolokan. Kita aja gak berani minta-minta sama guru, dia yang kayak begitu, nggak usah kasih. Terus apalagi wasiatnya? Pengen disolatinnya engkau yang jadi imam. Baik, jadi baju bah tuh dicopot sama Nabi, kasih dia. Kata Nabi, lah timbang jubah gitu, apa sih harganya? Baik, dikasih. Pas nyolatin nggak dikasih sama Allah, turun tuh surat Bara'at, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan. Jangan nyolatin orang yang mati nggak bawa iman. Nggak jadi nyolatin, nggak boleh. Tapi dengan baju dikasihin tuh, anak buah dia yang 700 tuh balik semuanya syahadat lagi, masuk Islam lagi. Barakat bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi tuh jadi masuk Islam. Ini model begitu tuh namanya munafik. Badan mau ngerjain, ikut sholat, ikut puasa, hati mah enggak percaya. Namanya munafik. Munafik nih bahasa Arab, dipindahin di Indonesia, disingkat dia mah orang muna. Ada nggak di Karang Tengah bahasa muna tuh? Ada, iya. Dia mah orang muna, dia itu munafik maksudnya itu. Muna dia mah begitu. Itu munafik. Hati nggak percaya, badan ngerjain. Yang keempat, kafir tulen, kafir kamil. Hati nggak percaya, badan nggak percaya. Nah, yang kafir kamil nih nggak berbahaya, saudara. Biar kita tahu, yang kafir kamil, kafir tulen nih nggak berbahaya dalam hidup dan kehidupan kita sebagai muslim dalam umat beragama. Quran cuman 2 ayat. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Itu orang yang kafir tulen, murni memilih kufur jalan hidupnya, enggak berbahaya. Dinasehati kagak dinasehati tetap kagak percaya, enggak berbahaya. Yang berbahaya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. 13 ayat tentang munafik. Banyak khatamallahu yukhadi'una allaha walladzina amanu wa huwa khadim, terus panjang sampai yakadul barq
yakhtafu absarahum, terus kullama awqadu naran lil harbi atfal, terus itu sampai itu. Saking munafik ini kan repot, orangnya sama, palanya sama hitam, kumpul bersama tapi ngerusak Islam dari dalam, musang berbulu domba, repot. Itu disebut munafik, parah, parah. Kalau kafir tuh lain masa bodoh. Orang kafir tuh kita mau Natalan kayak mau ikut muka kagak marah. Cuman ada muslim katanya kita kurang toleran lah, kurang kebinekaan. Ini yang repot, yang model begitu. Namanya disebut munafik. Maka yang namanya iman, kepercayaan penuh dalam hati terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kepercayaan ini ada dua, keteguhan iman ini ada dua. Pertama ikut-ikutan, yang kedua disertai dalil. Ada dua. Pertama ikut-ikutan, yang kedua ada argumennya. Ini yang pertama ini disebut dengan istilah muslim keturunan. Istilahnya muslim keturunan. Jadi kita lahir dari ayah bunda muslim, ahlus sunnah wal jamaah, maka kita pun lahir jadi muslim, haluannya sunni. Tapi enggak tahu kenapa sampai detik ini Islam dipilih sebagai agama. Kenapa sampai detik ini sunni menjadi haluan dalam hidupnya? Enggak tahu. Pokoknya Tuhan mau Allah aja dah. Dalilnya apa? Maka ini yang menyebabkan Islam mau Islam tapi maksiat jalan, disebut STMJ. Gitu. Iya, sholat terus maksiat jalan, sholat terus mabok jalan. Ini nih repot karena imannya, Islamnya keturunan, tidak berangkat dari dalil. Maka yang kedua itu disebut ma'rifat. Dalam kitab Zubad disebutkan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula yang wajib bagi manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Mengenal Allah disertai dalil, walaupun secara ijmali, garis besar. Apa buktinya Allah ada? Ini bumi langit, udah cukup segitu. Yang penting ada dalil. Allah tuh ada, Allah tuh kidam, Allah tuh baqo, mukhalafah dan seterusnya. Dalilnya bumi langit, enggak apa-apa. Itu disebut ma'rifat. Ini ma'rifat yang wajib, ini kelas dasar. Abis ini baru bakal ada ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, maqam musyahadah, maqam fana. Ini mah perjalanan spiritual sufi, harus terus itu mah tuh. Kalau pengen menuju hakul yakin, musyahadah dan seterusnya, itu mah tidak wajib.
Karena masuknya dunia tasawuf, perjalanan ruhani. Yang penting, yang wajib ma'rifatullah bil barahin adallati ala haqiqatil iman. Jadi dengan dalil-dalil. Begitu, dalil. Bahasa gampangnya ngaji sifat 20. Itu namanya ma'rifat bidalil. Biar enggak taklid saja. Allah ada dalilnya, pokoknya kata enya sama baba juga ada dah. Pokoknya jangan banyak tanya, udah Allah mau ada aja. Enggak usah. Udah begitu. Nah, ini namanya taklid. Namanya paling dasarnya. Cuman taklid itu iman yang sah tapi dianggap dosa. Kenapa dosa? Karena tidak ada nazar, tidak menggunakan akal untuk menemukan adanya Allah. Nanti kita di depan ini akan dijabarkan oleh Syekh maratibul iman khamsah. Tingkatan keimanan muslim itu ada 5 tingkatan. Tapi tidak cukuplah kita punya waktu paparannya. Pertemuan mendatang saja kita paparkan tentang itu. Jadi yang penting kita seperti di Ratibul Haddad, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, nyelamatin di hatinya. Saya redha Allah sebagai Tuhan, saya redha Islam sebagai agama, saya redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ini nanti akan dijabarkan satu demi satu oleh Syekh Nawawi. Saya mau tutup buat tanya jawab saja, minta redha, minta izin khususnya Ustaz Habib dan pengurus At-Taqwa. Agak telat malam ini kami datang. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu